Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 31 Januari tahun 2021 adalah hari Minggu biasa keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 7 ayat 32 sampai 35. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu,
di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah apa ini? Suatu ajaran baru? Sebagai seorang Kristen, pernahkah Anda mengalami momen istimewa di mana Anda sungguh takjub dengan sabda Yesus? Momen semacam ini biasanya membekas dan memberi daya dorong luar biasa untuk terus beriman teguh pada Yesus, mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Yesus memulai karya pelayanannya di Galilea, secara khusus di Kapernaum, kota yang terletak di tepi danau Genesaret. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita membaca bahwa ia memasuki rumah ibadat atau sinagoga di kota itu dan mulai mengajar di sana. Orang-orang Yahudi yang hadir terpana dan takjub hingga berkata, "Apa ini?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, mereka takjub karena dua hal. Yang pertama, Yesus mengajar sebagai seorang yang penuh kuasa. Yesus memang tidak seperti ahli-ahli Taurat yang mengajar dengan mengulangi tradisi saja. Ia mengajar dengan kuasa ilahi yang nyata, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat mujizat-mujizat. Kuasa Yesus jelas bersumber dari Allah sendiri yang secara langsung dinyatakan saat pembaptisannya. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kata-kata ini mengingatkan kita pada Mazmur pasal 2 ayat 7 yang dipakai dalam upacara pengurapan dan penobatan Raja Israel. Dengan kata-kata ini, kepada sang raja diberikan kekuasaan untuk memerintah atas nama Allah. Dia menjadi perpanjangan kuasa Allah di hadapan rakyatnya. Jadi dalam peristiwa pembaptisan itu, lewat suara yang terdengar dari langit, Allah menegaskan bahwa Ia memberikan kuasanya kepada Yesus, sehingga kita mesti mendengarkan Dia. Pengajaran Yesus yang menakjubkan juga mengingatkan kita pada nubuat Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi sama seperti dirinya. Tepatlah kalau kita katakan bahwa karena pengajarannya yang penuh kuasa ini, Yesus telah tampil sebagai pemenuhan dari nubuat ini. Saudaraku terkasih, dalam Injil pada hari ini, Yesus juga menyatakan kuasanya lewat mujizat pengusiran roh jahat
yang mencoba menghalangi karya Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Perhatikan bahwa roh jahat itu memberi nama atau gelar kepada Yesus. Dalam tradisi biblis, pemberian nama juga berarti bahwa yang memberi nama memiliki kuasa atas yang diberi. Jadi kata-kata roh-roh jahat juga menunjukkan niat jahatnya untuk menghalangi dan menguasai Yesus. Tetapi Yesus menghardiknya. Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat tidak dapat menguasai Yesus. Yang kedua adalah Yesus membawa ajaran baru, yaitu kerajaan Allah. Warta ini selaras dengan kuasa ilahi rajawi yang dinyatakan kepadanya saat pembaptisan di Sungai Yordan itu. Ia mempunyai kuasa besar dan absolut atas semuanya. Tetapi Yesus tidak bertindak sewenang-wenang, tidak juga dengan tangan besi. Sebab kerajaan Allah yang hendak ia wartakan adalah kerajaan kasih. Yesus sendiri melayani hingga akhir karena kasih-Nya. Pelayanannya total, bahkan nyawanya ia serahkan dengan penuh kasih bagi keselamatan umat-Nya. Dia yang telah mengasihi kita hingga akhir memberi perintah ini. Kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita dengarkan Dia. Semoga demikian. Amin.